strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan belajar melalui video pembelajaran. Sebelum kita lanjutkan belajar, jangan lupa subscribe channelnya ya. Dan terima kasih yang sudah subscribe, yang belum ditunggu. Oke, kali ini kita akan belajar tentang pelajaran ekonomi kelas 10 bab 1 semester 1, yaitu tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Apa itu ekonomi? Berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikonomia yang terdiri dari kata oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Jadi, oikonomia diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Pemikiran Yunani inilah yang nantinya dikembangkan oleh para ahli untuk mendefinisikan apa itu ilmu ekonomi. Kita lihat pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Adam Smith, yaitu mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut J.B. Say mengartikan bahwa ilmu ekonomi sebagai suatu kajian tentang peraturan yang bisa menentukan kekayaan. Menurut Aristoteles berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang. Pendapat ini berkaitan dengan nilai pemakaian dan nilai pertukaran dalam materi ekonomi. Kemudian menurut Karl Marx bahwa ilmu ekonomi merupakan kajian yang mempelajari mengenai cara manusia dalam bertahan hidup pada suatu kelas sosial yang berkaitan dengan pemanfaatan sarana produksi. Sedangkan menurut Bapak Muhammad Hatta bahwa ilmu ekonomi itu adalah sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebuah proses untuk mencapai kesejahteraan serta keadilan sosial dalam lingkungan masyarakat. Dari pengertian ilmu ekonomi beberapa ahli di atas, kita bisa mengetahui bahwa konsep dasar ilmu ekonomi itu sebenarnya berkaitan dengan 4 aspek, yaitu dengan kegiatan ekonomi, dengan prinsip dan motif ekonomi, dengan tindakan ekonomi, serta dengan metodologi ilmu ekonomi. Ada yang ingat ini siapa? Ya, inilah Bapak Ilmu Ekonomi, yaitu Adam Smith. Menurut Adam Smith tadi bahwa ilmu ekonomi itu adalah sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi ini akan memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan kenyataan atau fenomena yang terjadi. Lewat ilmu ekonomi deskriptif, kalian bisa melakukan analisis untuk menggambarkan kondisi sebenarnya dalam kegiatan ekonomi. Itulah ilmu ekonomi deskriptif. Kemudian ilmu ekonomi terapan adalah berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi secara praktis oleh individu atau kelompok dalam mengambil kebijakan, pedoman, atau standar dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contoh ilmu ekonomi terapan yaitu kegiatan ekonomi yang berlangsung di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain-lain.
Yaitu teori ekonomi makro. Membahas kegiatan ekonomi secara menyeluruh, analisisnya bersifat global dan umum, dan berfokus pada permasalahan sistem perekonomian secara keseluruhan. Contohnya, masalah pengangguran, masalah inflasi, masalah suku bunga, dan masalah pertumbuhan yang terjadi di negara secara stagnan atau tidak ada perkembangan. Kemudian, sekarang kita lihat sumber daya ekonomi atau sering disebut juga dengan faktor-faktor produksi. Yang pertama ada sumber daya alam. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya modal, dan ada kewirausahaan. Sumber daya alam itu adalah seluruh yang ada di alam yang bisa kita gunakan sebagai bahan dasar dalam kegiatan ekonomi. Entah itu air, batu, angin, matahari, pokoknya seluruh yang ada di alam itu kita gunakan sebagai sumber daya ekonomi. Kemudian yang kedua ada sumber daya manusia, yaitu tenaga, keahlian, dan sebagainya digunakan sebagai sumber daya ekonomi. Yang ketiga adalah modal. Dan yang terakhir adalah kewirausahaan atau lebih kepada entrepreneurship, kepada keahlian. Sumber daya ekonomi ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Mereka saling terikat dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Misal, sumber daya alamnya ada, tapi tenaga manusia yang mengelolanya tidak ada, tetap tidak bisa kita gunakan. Atau misalkan sumber daya alamnya ada, tenaga manusia ada, tapi modalnya tidak punya, sama saja tidak bisa kita produksi. Oleh karena itu, dari keempat sumber daya ekonomi ini saling berkaitan dan mereka merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Sekarang kita lihat apa itu kelangkaan. Karena terbatasnya sumber daya itulah, maka timbulnya kelangkaan. Jadi kelangkaan itu sendiri adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dengan alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan itu sendiri apa? Yaitu sumber daya. Nanti kita lihat ada barang dan jasa. Oke, kita langsung lihat apa penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama karena perbedaan letak geografis. Tentu saja orang yang di dataran rendah dengan dataran tinggi, barang yang dihasilkan, kemudian sumber daya alam yang ada di situ juga tidak akan sama. Dan tidak semua kebutuhan orang yang berada di daerah dataran rendah itu bisa terpenuhi dengan seluruh yang ada di lingkungan mereka. Begitupun sebaliknya. Kemudian pertumbuhan penduduk yang sangat cepat sehingga antara sumber daya alam dengan pertumbuhan penduduk itu tidak seimbang. Jadi menyebabkan kebutuhan manusianya semakin banyak sedangkan sumber daya alamnya tidak bertambah. Ketiga yaitu kemampuan produksi, kurangnya tenaga ahli, kurangnya tenaga yang profesional dalam melakukan kegiatan produksi dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga tadi pertumbuhan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan produksi itu tidak seimbang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Yang keempat itu perkembangan teknologi yang sangat lambat sehingga tidak bisa mengimbangi dengan kemajuan dan pertumbuhan penduduk itu sendiri. Yang kelima adalah bencana alam. Bencana alam ini bisa menyebabkan kelangkaan, misalkan banjir, gunung meletus, atau tsunami, dan sebagainya. Sehingga menyebabkan unit-unit produksi yang sudah ada akhirnya hilang dan menyebabkan kebutuhan manusia yang terjadi pada saat itu tidak bisa kita penuhi karena memang alatnya sudah tidak ada akibat dari bencana alam. Kemudian yang keenam adalah adanya kemampuan manusia yang terbatas atau kurangnya tenaga ahli. Itulah, makanya kita harus meningkatkan sumber daya manusia agar memiliki tenaga kerja ahli yang profesional, yang sesuai bidangnya sehingga bisa mengelola sumber daya alam dengan baik sehingga bisa memenuhi kebutuhan manusia.
Kemudian yang ketujuh adalah keterbatasan sumber daya alam. Karena sumber daya alam ini ada yang bisa diperbaharui, yang tidak bisa diperbaharui. Jatuh kepada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, maka menyebabkan lama-kelamaan sumber daya alam itu akan habis. Sedangkan orang yang membutuhkannya semakin banyak, menyebabkan tadi kelangkaan. Dan yang kedelapan adalah adanya ulah negatif manusia terhadap kekayaan alam atau akibat keserakahan manusia. Misalkan tebang liar, menyebabkan terjadinya banjir, bencana alam, kemudian udara menjadi panas, penggalian bahan tambang secara besar-besaran, misalkan tidak menyesuaikan dengan kebutuhan, tapi dieksploitasi secara besar-besaran, itu juga lama-kelamaan akan habis sehingga menyebabkan terjadinya kelangkaan. Itulah beberapa penyebab terjadinya kelangkaan. Kita lihat bagaimana cara mengatasi kelangkaan itu sendiri. Yang pertama, kita harus menyusun skala prioritas apa yang kita butuhkan, yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Makanya kita bisa menentukan dulu prioritas apa yang akan kita penuhi terlebih dahulu. Yang kedua adalah menghemat penggunaan sumber daya alam. Kita bisa mencari sumber daya alam yang alternatif. Misalkan tadi bahan bakar minyak yang sudah mulai berkurang, kita cari sumber daya alam yang alternatif yang memang fungsinya sama. Sehingga kita tidak menguras dari tambang atau dari bumi itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah memelihara kelestarian alam. Kalau alam lestari, insya Allah seluruh kebutuhan manusia bisa terpenuhi karena hutannya bagus, tanaman bisa tumbuh, ikan kembali tumbuh. Kenapa? Karena air banyak, sungai mengalir sehingga ikan juga tetap ada di sungai, menyebabkan banyak orang akan kebutuhan ikan bisa terpenuhi. Kemudian keempat adalah mengefisiensikan penggunaan sumber daya alam. Gunakanlah sumber daya alam itu sesuai dengan kebutuhannya saja. Jangan dieksploitasi secara besar-besaran karena akan merugikan generasi-generasi yang masih akan datang sehingga mereka tidak bisa lagi menikmati kekayaan alam yang dimiliki oleh negaranya. Yang kelima adalah mencari alternatif lain untuk mengatasi kelangkaan dengan menciptakan barang pengganti atau substitusi. Itu misalkan kalau selama ini kita menggunakan gas bumi, kita bisa menggunakan gas alam. Memanfaatkan barang-barang di sekitar kita untuk menjadikan sebagai bahan bakar. Sekarang sudah banyak kompos atau misalkan kotoran sapi yang bisa dimanfaatkan sebagai gas alam. Yang keenam adalah lama produksi sumber daya dipersingkat dengan iptek dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia. Disinilah berarti peningkatan kualitas sumber daya manusia itu harus diutamakan. Karena kalau kualitas sumber daya manusianya bagus, baik, teknologi bisa berkembang dengan baik. Sehingga dalam pengelolaan dari sumber daya alam bisa kita lakukan dengan baik. Oke lah, itulah beberapa upaya mengatasi kelangkaan. Sekarang kita lihat pilihan. Pilihan itu adalah pilihan dalam konsumsi atau pilihan dalam produksi. Itu lebih kaitannya dengan kebutuhan atau alat pemuat kebutuhan. Sekarang kita lihat ada skala prioritas. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Pertama adalah dengan cara daftar susunan kebutuhan manusia dimulai dari kebutuhan yang paling penting hingga kebutuhan yang dianggap kurang penting. Itulah skala prioritas. Dengan menyusun skala prioritas, kita dapat menentukan nih mana kebutuhan yang harus kita penuhi terlebih dahulu dan mana kebutuhan yang dapat kita tunda. Itulah gunanya skala prioritas. Kemudian kita berdasarkan urgensinya, kebutuhan dapat dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah penting dan mendesak. Itu yang harus segera kita penuhi. Yang kedua adalah penting tapi kurang mendesak. Itu bisa kita tunda. Kemudian yang ketiga adalah kurang penting namun mendesak. Nah, itu juga bisa kita pertimbangkan. Yang keempat adalah kurang penting dan kurang mendesak. Mungkin itu bisa kita tinggalkan, bahkan tidak perlu kita lakukan. Itulah beberapa keurgenan atau kepentingan kebutuhan. Sekarang kita lihat kebutuhan itu sendiri apa. Dengan keinginan, kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dan harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan hidup. Sedangkan kalau keinginan adalah segala sesuatu yang ingin dimiliki namun tidak harus dipenuhi. Misalkan, kalau kebutuhan hari ini saya harus makan nasi, beli beras. Kalau keinginan, kayaknya enak ya hari ini makan pizza. Nah, belum tentu itu adalah
kebutuhan. Jadi itu kalau kebutuhan itu harus dipenuhi karena dapat mengganggu kelangsungan hidup. Kalau keinginan itu hanya sekedar keinginan aja, kesenangan. Oke? Satu. Berdasarkan intensitas dibagi tiga. Yang pertama kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Jika tidak dapat mengganggu kelangsungan hidup. Misalkan makan, minum, atau sandang pangan, papan, perumahan, istilahnya seperti itu. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan pilihan setelah terpenuhinya kebutuhan primer. Misalkan kebutuhan sekunder adalah memiliki sepeda motor atau ya kan, atau memiliki mobil, tapi itu tergantung dari manusianya itu sendiri karena kebutuhan ini juga berkaitan dengan tingkat pendapatan seseorang. Untuk satu orang mungkin kalau mobil itu jadi kebutuhan sekunder, tapi kalau untuk orang lain yang tingkat pendapatannya rendah itu adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan sekunder dan tersier ini tidak bisa kita samaratakan karena tergantung dari individu dan tingkat pendapatan individu masing-masing. Kalau kebutuhan primer semuanya hampir sama karena kebutuhan pokok manusia untuk kelangsungan hidup. Oke, yang ketiga ada kebutuhan berdasarkan waktu, ada kebutuhan sekarang nih. Kalau kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang harus segera dipenuhi sekarang. Misalkan saat sakit harus minum obat, saat terluka harus segera dibawa ke rumah sakit sekarang, tidak boleh ditunda. Kalau kebutuhan yang masa yang akan datang itu kebutuhan yang menikmatinya di masa yang akan datang. Misalkan saving, menabung. Menabung itu adalah kebutuhan yang akan kita gunakan di masa yang akan datang. Atau belajar sekarang. Mungkin bukan sekarang dinikmatinya proses belajar kita, tapi mungkin 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang baru kita bisa nikmati dari hasil kegiatan kita belajar sekarang. Itulah kebutuhan di masa yang akan datang. Tuhan. Sekarang kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Pertama ada pendidikan. Tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi tingkat kebutuhan manusia. Biasanya semakin tinggi pendidikan seseorang, kebutuhannya akan semakin banyak. Kenapa? Mungkin kemampuan dari segi teknologi dia lebih bagus dibandingkan orang yang tidak berpendidikan. Yang kedua adalah penghasilan atau tingkat pendapatan. Biasanya tingkat pendapatan seorang yang tinggi, maka kebutuhan juga semakin banyak. Saat orang punya gaji 1 juta dengan orang yang punya gaji 10 juta, kebutuhannya berbeda. Nah, itulah. Jadi semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang atau penghasilan seseorang, maka tingkat kebutuhan orang itu juga akan semakin banyak. Yang ketiga adalah adat istiadat. Adat istiadat itu lebih kepada kebiasaan masyarakat yang terjadi di
lingkungan tempat mereka tinggal. Dan tidak semua orang atau adat istiadatnya sama. Misal, kalau adat pernikahan atau adat kalau di suatu daerah adanya adat merayakan hari-hari tertentu yang akan menyebabkan timbulnya kebutuhan yang seharusnya tidak dikeluarkan jadi dikeluarkan. Itu adat istiadat. Yang keempat adalah agama dan kepercayaan. Nah, agama seseorang juga akan menyebabkan kebutuhan bertambah. Setiap agama keperluannya berbeda-beda. Ya kan, sesuai dengan kebiasaan di atau ritual di agama mereka masing-masing. Kemudian kelima adalah kondisi alam. Kondisi alam juga mempengaruhi tingkat kebutuhan. Orang yang tinggal di dataran tinggi, daerah dingin, tentu mereka lebih banyak membutuhkan pakaian hangat, selimut tebal, ya kan, mantel dan sebagainya. Tapi kalau orang yang tinggal di daerah panas, pantai, mereka mungkin lebih senang memakai pakaian tipis, pakaian yang dingin, katun itu. Karena itu setiap alam atau kondisi alam juga akan mempengaruhi tingkat kebutuhan seseorang. Pasti akan membedakan. Itulah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Sekarang kita lihat, apa sih alat pemuas kebutuhan manusia itu? Alat pemuas kebutuhan manusia itu ada berupa barang dan ada berupa jasa. Ya, barang atau disebut juga dengan good dan jasa adalah servis. Kita lihat barang. Macam-macam alat pemuas kebutuhan dilihat dari segi barang. Kalau barang itu adalah alat pemuas kebutuhan yang berwujud, berbentuk, bisa dilihat, bisa dipegang. Kalau jasa itu alat pemuas kebutuhan yang tidak berwujud tapi bisa dirasakan manfaatnya. Contohnya jasa adalah tukang cukur rambut. Dengan kita mencukur rambut bisa kita kelihatan rambut kita jadi rapi, yang laki-laki jadi tambah ganteng, yang perempuan tambah cantik. Tapi tidak bisa kita pegang. Ya kan, jasanya, tapi bisa kita rasakan. Atau misalkan salon kecantikan atau perawatan muka, jasanya tidak bisa kita pegang, tapi hasil dari pemberian jasa itu bisa kita rasakan, itu jasa. Tapi kalau barang, misalkan kebutuhan barang, pena, jelas pena, bentuknya ada, warnanya seperti ini, misalkan biru, ya kan, beratnya sekian, entah bulat atau panjang, lonjong, yaitu. Atau misalkan kebutuhan kita sepatu, kelihatan, oh sepatu itu warnanya merah, gitu. Kebutuhan dari segi barang bisa dilihat, diraba, dipegang. Ya, sekarang kita lihat macam-macam kebutuhan dari segi barang, dilihat dari kegunaannya, dilihat dari proses pembuatannya, dilihat dari cara memperolehnya, dan dilihat hubungannya dengan barang lain. Kita lihat satu. Kemudian yang kedua dilihat dari proses pembuatannya, dibagi tiga, ada barang mentah. Barang mentah itu lebih kepada bahan baku, bahan dasar dari pembuatan barang itu sendiri. Misalkan kayu gelondongan, kapas, atau misalkan kepompong ulat sutra, itu bahan baku, ya kan. Atau misalkan lagi kalau pembuat makanan ada tepung, itu barang mentah. Kalau barang setengah jadi itu barang yang sudah melalui proses pembuatan tapi belum selesai. Misal dari kayu gelondongan tadi jadi papan, atau sudah dibuat rangkanya tapi belum finishing, dibuat meja, misalkan dibuat kursi tapi belum finishing. Itu masih barang setengah jadi. Atau misalkan tadi dari kepompong sudah dibuat kain tapi belum jadi pakaian. Itu barang setengah jadi. Dan yang ketiga adalah barang jadi, barang yang sudah selesai proses pembuatannya dan sudah bisa kita gunakan. Misalkan tadi kayu jadi lemari pakaian, jadi meja makan, jadi tempat tidur, jadi meja belajar dan sebagainya. Atau misalkan tadi kepompong ulat sutra sudah bisa jadi dress yang cantik, atau sudah dibuat sarung mungkin, atau sudah dibuat jilbab. Nah, itu barang jadi, dilihat dari proses pembuatan.
Dan yang keempat adalah berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Ada barang substitusi. Barang substitusi itu barang pengganti. Misalkan beras diganti jagung, jagung diganti gaplek, atau diganti oyek, diganti sagu, itu barang substitusi. Yang kedua, barang komplementer, itu barang yang saling berhubungan dan memiliki nilai yang lebih. Misal kompor gas dengan gasnya, listrik dengan saluran listriknya, misalkan internet dengan HP, atau bisa jadi ya kan, atau misalkan gula dengan kopi, gula dengan teh, itu saling melengkapi dan tidak bisa berjalan kalau hanya sendiri-sendiri. Dia harus beriringan atau menjadi satu. Itulah beberapa bentuk dari barang. Sekarang kita lihat, barang menurut kegunaannya itu sendiri dibagi menjadi 5. Barang dilihat dari kegunaan barang dasar atau elementary utility, kegunaan dasar. Yang kedua, kegunaan bentuk, form utility. Yang ketiga, kegunaan waktu, yaitu time utility. Yang keempat, kegunaan tempat, place utility. Dan kelima adalah kegunaan kepemilikan atau ownership utility. Kita bahas satu-satu. Yang kedua adalah dilihat dari kegunaan bentuk. Artinya, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi karena perubahan bentuknya. Misalkan, saat cangkang telur, misalkan ibu-ibu masak telur, cangkangnya dibuang saja, tidak berharga kan? Tapi pada saat cangkang telur tadi diolah, dibuat menjadi sebuah lukisan, atau misalkan diolah lagi menjadi sebuah gantungan kunci, dibuat menjadi cenderamata, itu kan memberikan nilai lebih dan memberikan suatu nilai yang sangat berharga, kegunaannya menjadi banyak. Atau misalkan serbuk gergaji yang kalau di tukang kayu itu hanya dibuang saja atau dibakar. Tapi kalau dikelola, diolah dengan baik, misalkan dibuat handicap, dibuat kerajinan tangan, dibuat dicetak jadi tempat tisu, dibuat bunga dan sebagainya, itu akan memberikan nilai lebih dan memberikan nilai plus sehingga barang tadi menjadi berharga. Kemudian yang ketiga, berdasarkan waktu atau time utility, tepat waktunya. Karena peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika digunakan pada waktu yang tepat. Misalkan payung saat hujan atau jaket saat kedinginan. Tapi kalau sangat panas berdengkang kita pakai jaket tidak tepat ya. Atau jas hujan saat hujan. Tapi kalau tidak hujan kita pakai jas hujan kan tidak asik namanya. Malah aneh ya. Nah, itu bahwa barang itu digunakan sesuai dengan waktu yang tepat. Kemudian yang kelima adalah kegunaan kepemilikan atau ownership utility. Artinya, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada pemilik yang tepat. Nah, pada pemilik yang tepat, bukan pada orang yang memang tidak membutuhkan. Kalau orang misalkan kolektor perangko, perangko tadi menjadi berharga pada orang yang memang menyenangi kolektor perangko. Tapi bagi orang yang tidak menyukai perangko,
tak berharga dibuang begitu saja. Atau misalkan kolektor piringan hitam. Kalau bukan pencinta piringan hitam, barang itu menjadi tidak berharga dijual atau dibuang begitu saja, diabaikan atau tidak dirawat. Tapi bagi orang-orang yang memang menyenanginya, barang itu menjadi barang yang sangat berharga karena dimiliki oleh orang yang tepat, yang sesuai dengan kesenangannya itu. Itulah kegunaan barang dilihat dari segi kepemilikan. Baiklah, itulah